Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Babu ma bab menerangkan doa yaqulu yang mengucapkan seseorang iza ra'a jika dia melihat hazimatan kekalahan fil muslimin pada kaum muslimin di saat berperang. Ternyata kalah, maka dianjurkan untuk berdoa wal iyazu billahil karim, mohon perlindungan kepada Allah yang maha mulia. Yustahabbu, disunnahkan, iza ra'a, jika seseorang melihat zalika, kekalahan pada kaum muslimin, ayyabza'a, hendaklah dia bersegera ila zikrillah, untuk mengingat Allah Ta'ala, wastighfarihi, dan memohon ampun kepada Allah, wa du'aihi, dan berdoa kepada Allah, wastinjazu ma wa'adal mu'minin, dan menagih apa-apa yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, min nasrihim, diantaranya kemenangan untuk mereka, wa izhari dinihi, dan kemenangan untuk agama, wa ayyada'uwa, dan hendaknya seorang itu pun berdoa bi du'ail qurbi, dengan doa qurb. Doa qurb ini doa kesusahan, al mutaqaddimi, yang sudah diterangkan dahulu penjelasan. Jadi dianjurkan bagi kita yang melihat kekalahan pada kaum muslimin ketika ketika berperang melawan orang kafir kok kalah, maka kita dianjurkan untuk bersegera mengingat Allah, memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, menagih janji kepada Allah tentang janji yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, di antaranya kemenangan untuk kaum muslimin dan juga agama. Dan juga dianjurkan untuk berdoa dengan doa qurbi, jadi doa yang dianjurkan ketika kita menghadapi kesulitan atau kesusahan. Doanya apa? La ilaha illallahul azizul alim, tiada Tuhan selain Allah, al-azimu, yang maha agung, al-halimu, yang maha santun. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Rabbul Arsyil Azim, yang memiliki arsy yang agung. La ilaha illallah, yang tiada Tuhan selain Allah, Rabbus Samawati, Tuhan pemilik langit, wa Rabbul Ardi, dan Tuhan pemilik bumi, Rabbul Arsyil Karim, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Wa yustahabu, dan juga dianjurkan ayat da'wah, untuk berdoa bighairihi, dengan doa selain daripada doa qurb tadi, minat da'awati, di antara doa-doa al-mazkurati yang telah disebutkan, al-mutaqaddimati, yang sudah dahulu penjelasannya, walati, dan doa-doa satati, yang akan datang penjelasannya, fi mawatinil khaufi wal halakah, pada bab khauf, ketika menghadapi ketakutan, wal halakah, dan kekalahan. Waqad qaddamna, dan sungguh telah kami dahulukan penjelasannya, fi babir rajzi, pada bab rajz, bab al-istihbabur rajzi halal mubarrazah. Allazi qila haza, telah dikatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a, ketika Rasulullah melihat hazimatal muslimin, kekalahan pada kaum muslimin, nazala, maka beliau turun
dari kendaraannya, dari tunggangannya, wastan sorol dan memohon kemenangan. Wada'a lalu kemudian beliau berdoa. Wa kana akibatu zalikan nasr dan ada akhir daripada pertolongan tersebut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada firman Allah surat Ahzab ayat 21. Laqad kana sungguh benar-benar ada lakum pada kamu fi Rasulillahi sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri toladan yang baik lakum bagi kamu. Warwaina dan telah kami riwayatkan fi sahihil Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala lamma kana yauma Uhud, ketika perang Uhud, di hari perang Uhud, wan kasyafal muslimun, pada perang Uhud kan kaum muslimin, para sahabat itu bercerai-berai. Jadi pada waktu perang Uhud itu ada sahabat yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad untuk jago-jago. Nah, jago-jago dibutuh. Nah, padahal sudah menang, tapi dikatakan jago antisipasi. Dilalah, tergoda, terbuai dengan harta rampasan perang. Mereka akhirnya turun, terlena, hingga akhirnya diserbu kembali oleh kaum kafir. Akhirnya bercerai-berai dan menghadapi kekalahan. Qala, berkata Anas, ammi pamanku Anas bin Nadhr, pamanku Anas bin Nadhr berdoa, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'taziru ilaika, memohon ilaika kepadamu, memohon maaf kepadamu, mimma atas apa suni'a haula yang telah dilakukan oleh mereka, yakni ashabu, sahabat-sahabat di kala itu lengah. Wa abra'u, dan aku melepaskan diri ilaika kepada mimma suni'a haula, atas apa-apa yang telah dilakukan oleh mereka. Mereka di sini siapa? Yakni al-musyrikin, orang-orang musyrik. Summa taqaddama, lalu kemudian beliau pun maju. Faqatala, lalu bertempur, hatta istashhada, sehingga beliau pun wafat dalam keadaan syahid. Fawajadna, lalu kami atau sahabat menemukan bihi, pada pamannya Anas tadi, Anas bin Nadhr, bid'an, luka, wasamanina turbatan, terdapat luka, dan 80 apa bahasanya, hantaman, autu'natan, atau hujaman, birumhin, 80 itu dengan sebab apa? Hujaman tombak, au rumiyatan, dan hujaman bisahmin, dengan sebab panah. Terdapat sebab pada tubuh beliau terdapat 80 sabetan tombak dan panah. Dan beliau pun gugur di medan perang. Kalau gugur di medan perang namanya mati syahid. Mati syahid tak mana? Wajib dia apa ke? Wajib dia apa ke kalau mati syahid? Hah?
Kaum muslimin itu kan kalau meninggal wajibnya ada 4, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Nah kalau orang mati syahid, syahid dunia akhirat, wajib wajibnya apa enggak? Hah? Nah lupa. Wajib disolati, wajib dikuburkan. Tidak perlu lagi dikafani, tidak perlu lagi dimandikan. Nah darah dengan sebab luka yang dideritanya itu menjadi saksi kelak di akhirat. Berbeda kalau dia matinya di luar medan pertempuran atau ketika kembali dari peperangan posisinya dalam kondisi luka yang sangat berat. Akan tetapi di saat di medan perang dia tidak sampai mati. Matinya ketika sampai di rumah. Kalau sampai di rumah tidak lagi dihukumi seperti orang yang mati syahid. Tetap dia dihukumi orang yang wafat. Dia sama seperti orang yang mati syahid, tapi kewajiban fardu kifayahnya tidak seperti orang yang mati syahid di medan perang. Kalau matinya di rumah, ya 4 kewajiban itu tetap harus dilakukan. Tapi kalau dia matinya di medan perang tidak perlu lagi dikafani dan sholat. Dan dia apa? Dimandikan. Warwaina babu sana'il imami, bab menerangkan pujian seorang apa imam di sini katakanlah presiden lah, pemerintah pusat. Alaman atas orang zoharot yang nampak minhu darinya baro'atun fil qital. Kepandaian, kemahiran di dalam strategi perang. Rawaina telah kami riwayatkan fi Sahihil Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim an Salamah bintil Aqwa radhiyallahu anhu fi hadisihi di dalam hadisnya at-tawil yang panjang fi qissati i'aratil kufar tentang kisah memerangi orang-orang kafir ala suruhil Madinah ketika memasuki wilayah kota Madinah. Wa aqadzahumul liqah wa zihabi salamah wa abi Qatadah fi asrihim, dan berangkatnya Salamah dan juga Abi Qatadah di dalam memerangi orang-orang kafir. Fazakara hal hadis tadi disebutkan dengan panjang, lalu kemudian sampai ila anqala, sampailah dia berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana khairu fursanina, apa bahasanya ini? Fursan itu maknanya yang ahli di dalam naik kuda. Apa namanya? Tentara terbaik yang mengendarai kuda. Khairu fursanina. Kami, apa dia namanya? Adalah pada hari ini adalah Abu Qatadah. Wa khairu rajalatina, dan sebaik-baiknya tentara pasukan kami adalah Salamah. Pasukan perang terbaik, apa dia namanya? Kalau dalam istilah militer. Kavaleri apa? Hah?
Pokoknya intinya pasukan kuda terbaik kami adalah Abu Qatadah dan pasukan perang terbaik kami adalah Salamah. Panglima perang istilahnya. Bukan panglima deh. Ya pasukan perang terbaik. Babu ma yaquluhu iza raja'a minal ghazwi. Bab menerangkan doa yaquluhu yang diucapkan iza raja'a ketika kembali minal ghazwi dari peperangan. Fihi pada bab ini ahadisun beberapa hadis saya takdi yang akan datang penjelasannya insyaallah taala fi kitab askaril musafir di dalam kitab azkar zikir-zikir al musafir zikir-zikir orang yang sedang safar. Wabillahi atau Kitabu azkarul musafir, kitab menerangkan zikir-zikir bagi orang yang hendak berpergian, bagi seorang musafir. Iklam ketahuilah anal azkaro bahwa sesungguhnya zikir-zikir allati tustahabu yang dianjurkan lil hadiri bagi orang yang hadir fil laili baik di waktu malam wa nahari maupun di waktu siang wa ikhtilafil ahwali dan silih bergantinya keadaan wa ghairi zalika dan yang selainnya mimma daripada zikir-zikir takut dama yang telah dijelaskan terdahulu penjelasannya. Maksudnya wong yang hadir di sini berarti apa? Hadir itu artinya apa? Orang yang sedang dalam kondisi tidak bepergian, itu namanya hadir orang Arab. Tapi kalau sedang bepergian namanya musafir. Zikir-zikir yang dibaca bagi uang yang hadir itu juga berlaku lil musafiri bagi orang yang sedang dalam keadaan safar. Aidon sama halnya seperti orang yang hadir. Wa yazidu akan tetapi al musafiru bi askar, ada tambahan bagi musafir, ada zikir-zikir tambahan bagi musafir. Fahiya al maqsudatu, zikir tersebut, zikir-zikir tambahan itulah yang dimaksud, yang dituju. Bihadzal bab pada bab ini. Wahia dan zikir-zikirnya kasiratun sangat banyak, muntasyiratun jiddan dan juga sangat terkenal. Wa ana dan aku kata Imam Nawawi akhtasiru akan meringkas maqasidaha tujuannya insyaallah taala. Wa abwabin dan akan aku ringkas bab-babnya. Laha yang mana setiap zikir tadi abwaban memiliki bab. Tunasibuha yang memang sepantasnya, yang memang cocok pada zikir-zikir tersebut. Musta'inan selaya aku memohon pertolongan billahi kepada Allah, mutawakkilan seraya aku berserah diri alaihi terhadap Allah. Kalimat hadis atau zikir-zikir yang telah Imam Nawawi tulis ini itu selalu diakhiri dengan wallahu a'lam, wabillahi taufik, musta'inan billah, wa mutawakkilan alaihi. Ini tujuannya apa? Apa yang telah beliau usahakan dan apa yang telah beliau upayakan di dalam menulis hadis tentang zikir-zikir ini tak lain tak bukan atas karunia Allah, bukan karena upaya beliau sendiri. Jadi pengakuan ini hanya azami fadli rabbi, ini betul-betul adalah karunia dari Tuhanku. Kalau gitu kan tidak akan apa yang kita peroleh itu hasil jerih payah gitu deh dewe. Padahal di situ ada peran karunianya Allah.
Makanya kadang uang itu ngapo-ngapo tidak tahu-tahu dapat rezeki. Ngapo-ngapo tidak tahu-tahu dapat rezeki. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak kata kemampuan. Kalau seandainya ada kemampuan, jadi tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi berhubung kalau tidak kata kemampuan, Allah ingat kena inilah karunia. Tanpa pegawai pun, tanpa usaha pun, kalau aku berkehendak, laju itulah. Jadi jangan sampai kita berpikir apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita usahakan itu karena berkat kemampuan kita jangan. Balik tetap kita kembalikan lagi kepada Allah. Dan jangan pula apa bahasa kita itu tulul amal. Jangan sampai pula tulul amal. Pengen kaya tapi males mana ceritanya. Pengen pinter tapi males tidak baca. Tidak baca macam itu. Tawakal itu alternatif terakhir. Nah, usaha dulu baru tawakal. Jangan usaha bae tawakal nak kati jangan macam itu. Bergebuk bae kati tawakal. Jangan cuma pasrah juga bae. Jadi harus imbang galau-galau di hati. Babul istikharati wal istisyarah. Bab menerangkan istikharah dan musyawarah. Iklam ketahuilah bahwasanya yustahabu disunahkan liman bagi wong khokoro yang terbesit bibalihi pada batin dia astaghfaru untuk mengadakan bepergian. Ayusawiro terlebih dahulu dia bermusyawarah fihi di dalam safar kepada siapa man wong ya'lamu yang mengetahui min halihi daripada keadaan dia. Dengan cara apa? An-nasihat. Memberinya nasihat, wasyafaqah dan sikap yang lemah lembut, wal khabarah dan juga informasi yang baik, yang benar. Wa yasiku bidinihi dan hendaknya dia menguatkan bidinihi dengan agama dia, wa ma'rifatihi dan pengetahuannya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syawirhum fil amr. Hendaklah kamu bermusyawarah kepada mereka dalam suatu urusan. Al-Imran ayat 159. Wa dalailuhu katsiran. Sementara dalil-dalilnya itu sangat banyak sekali, bukan hanya ini saja. Tapi di sini Imam Nawawi menyebutkannya hanya satu saja. Wa idza syawara dan jika seseorang bermusyawarah, wa zahara dan telah tampak anahu bahwasanya setelah musyawarah tadi ada apa maslahatun kemaslahatan kebaikan istakhara Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian hendaklah dia beristikharah kepada Allah taala fi zalika pada urusan tersebut. Fasolah lalu kemudian hendaklah dia solat rakaat ini sebanyak 2 rakaat min ghairil fardhah selain daripada solat fardu. Wa da'a dan hendak dianya berdoa bi du'ail istikharah dengan doa istikharah. Allazi qaddamnahu fi babihi yang sudah kami dahulukan penjelasannya pada babnya. Bab tentang salat istikharah sudah dijelaskan sebelumnya. Wa dalilul istikharah dan juga dalil tentang istikharah al hadisu al mutaqaddimi juga sudah diterangkan pada hadis yang sudah dahulu dijelaskan an sahihil Bukhari daripada hadisnya sahih Bukhari. Wa qad qadamna dan di sini akan kami dahulukan hunaka adapun beberapa adab etika ketika kita hendak safar. Azad du'ai wasifatun hadis sholat. Dan juga adab ketika kita hendak melakukan istikharah dan juga doa yang ketika kita lakukan di saat salat istikharah. Wasifat hadis sholat. Wallahu a'lam. Babu askarihi ba'da istiqrari azmihi ala safari wallahu a'lam.